Baik, perkenalkan nama saya Andres Renando Purba, NIM 21911142016. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mikromanajemen pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu manajemen pendidikan. Nah, manajemen pendidikan menjelaskan manajemen yang pada dasarnya merupakan alat-alat yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa money, materials, method, machines, market, minute, dan informasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Nah, fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, jadi dalam pembelajaran mikro ada 6 hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, hal yang pertama yaitu adalah mempersiapkan RPP sesuai dengan materi yang akan diajarkannya. Nah, RPP ini sangat perlu untuk guru ataupun pengajar. Karena apa? Karena RPP mempunyai tujuan yaitu untuk membuat misalnya alokasi waktu, apa saja materi-materinya, strategi apa yang dilakukan dia dalam mengajar nanti. Nah, yang kedua yaitu menentukan alat bantu dan media pembelajaran. Nah, menentukan alat bantu dan media pembelajaran itu sebenarnya sudah masuk ke RPP, namun butuh persiapan yang sangat matang dalam penggunaan alat bantu dan media pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif. Nah, selama pembelajaran di kelas tentu saja kita harus menggunakan bahasa yang komunikatif agar tercipta suasana yang bisa dibilang kondusif ataupun nyaman untuk siswa. Nah, yang keempat yaitu menguasai dan mengembangkan materi pokok. Nah, tentu saja teman-teman peserta didik harus menguasai materi pokok dalam kurikulum. Nah, akan lebih baik lagi jika teman-teman juga mengembangkan materi pokok tersebut dan mengkaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima yaitu harus mampu mengelola kelas dengan sangat baik. Nah, seorang pengajar harus mampu mengontrol kelas dan juga mengontrol para peserta didiknya. Nah, teman-teman peserta didik juga bisa memperhatikan para siswanya, baik itu untuk mengkondisikannya, baik itu dalam bertanya, merespon, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mengajak siswa untuk menyimpulkan materi. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran di dalam kelas, dalam langkah terakhir, langkah baiknya kita mengajak siswa untuk menyimpulkan apa saja yang sudah dijelaskan di hari awal sampai akhir, agar siswa juga bisa lebih memahami apa saja materi-materi yang sudah dijelaskan. Nah, sekian penjelasan singkat tentang pembelajaran mikro manajemen pendidikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.